Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, surat Al-Ikhlas sesuai dengan namanya. Ikhlas, kesucian, kemurnian Islam yang tidak dinodai dengan kemusyrikan. Surat ini turun berkaitan dengan pertanyaan orang-orang musyrik, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Orang-orang musyrik mengatakan, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, tolong sebutkan keturunan dari Tuhanmu itu siapa? Keturunan nasab. Nasab ini jalur keturunan. Nasab keturunan Tuhanmu itu siapa? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini atas pertanyaan mereka. Ada kisah yang berbeda dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, di mana pertanyaan itu muncul dari Yahudi dan Nasrani. Kalau tadi dari orang-orang musyrik. Orang musyrik zaman dulu itu maksudnya adalah mereka yang tidak menganut agama tertentu. Disebut musyrik. Dia penyembah berhala. Ada lagi yang ahlul kitab. Mereka yang mendapat wahyu dulunya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka, orang-orang Yahudi ini mendatangi Rasulullah SAW, dan di sana ada Ka'ab ibnul Akhbar. Ka'ab ini dulunya Yahudi, sahabat Ka'ab ini Yahudi lalu masuk Islam. Dan Ka'ab ini dikenal sahabat yang tahu banget isi Taurat, gitu. Tahu isinya Taurat beliau. Yahudi ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, Tuhanmu itu kayak apa sih? Seperti apa Tuhanmu itu?" Bahkan di dalam riwayat Imam Al-Qurtubi menyebutkan, Tuhanmu itu kayak apa? Apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas, terbuat dari perak, atau terbuat dari kuningan, atau seperti apa Tuhanmu ini? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan mereka yang menjadi sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa Tuhan yang mereka sembah selama ini itu bagi mereka memiliki jalur keturunan. Jadi ada keluarganya, ada keluarganya. Makanya Yahudi, mereka ada Uzair, yang diyakini bahwa Uzair ini adalah anaknya Tuhan. Nah, ada jalur keturunannya. Kemudian orang-orang Nasrani meyakini di sana ada Isa. Kemudian ada Bunda Maria, Maryam. Namanya Maryam, mulut mereka jadi Maria. Kemudian di sini ada Tuhan Bapa, Allah, yaitu Allah. Jadi ada apa? Keluarga, jalur di sini. Begitu pula Hindu Buddha, mereka ada Siddhartha Gautama, dan ada lagi ini yang memiliki jalur keluarga. Ya. Orang-orang musyrik nggak ada itu. Keluarga ini tidak ada kalau orang musyrik. Orang musyrik yang ditahu ya apa? Berbentuk.
ya, berbentuk. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Di zaman itu ada namanya Lata, ada Uzza, ada Manat. Lata ini sebetulnya batu jemaah. Ini saya cerita sedikit ya belakang. Lata ini batu. Batu dipakai oleh seseorang bikin roti. Tahu roti Arab yang bulat itu, tipis. Yang dipakai untuk kebab. Ya. Nah, itu kan bikinnya adonan tepung, kemudian bikin kayak martabak begitu, diaduk gitu kan. Nah, kalau zaman dulu bikinnya medianya pakai apa? Batu. Emang sekarang pakai apalah tempat khusus gitu. Dulu bikinnya di batu jamaah, diaduk gitu sama dia, dibikin roti, terus dibakar bawah tungku. Dia bikin di batu. Ada orang musafir lewat dikasih buat dibagi-bagi. Jadi bikin rotinya itu dibagi-bagi dia. Akhirnya ini orang dipanggil dengan nama Lata. Bukan pakai bahasa Indonesia loh, Lata. Lata ini adalah orang yang bikin roti, ngaduk. Terkenal dia dengan kebaikannya bikin roti. Si fulan wafat nih orang. Akhirnya dibuatlah istilah Indonesianya monumen. Apa yang diabadikan? Batunya ini yang diabadikan. Tempat media bikin rotinya ini. Nah, batunya inilah yang disebut dengan nama Lata. Al-Uzza itu pohon. Pohon yang dianggap pohon keramat. Kalau sekarang dikerobongin tuh dikasih inilah ini. Sama mereka dikasih sadarah. Sadarah itu kain dikerobongin gitu, dianggap pohon keramat. Begitu juga batu. Al-Manat baru ini patung. Nah, makanya mereka nanya, Tuhanmu itu keturunannya dari mana? Karena Yahudi Nasrani ada keluarga Tuhannya. Ya. Sedangkan orang musyrik tidak kenal Tuhan yang berkeluarga. Dia taunya Tuhan itu apa? Berbentuk. Iya berbentuk. Bentuk Tuhanmu ini apa bentuknya? Batu, pohon, atau apa gitu. Nah, mereka nanya ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran apa? Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini. Nah, inilah sebabnya. Makanya kata para ulama, ma'rifatu sabab nuzulil ayat tu'inuka ala fahmi surah. Memahami sebab turunnya sebuah ayat atau surat itu akan membantu Anda untuk memahami makna dari surat itu atau ayat itu. Jadi inilah sebab surat ini, makanya surat ini disebut dengan apa? Ikhlas. Kesucian. Dari Islam ini suci, bersih, tidak seperti itu. Nah, gambarannya gitu jemaah. Kemudian di mana surat ini turun? Nah, para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan surat ini turun sebelum hijrah, ada yang mengatakan turun setelah hijrah. Yang penting bagi kita tidak begitu penting untuk mengetahui di mananya. Kemudian berarti kandungan dari surat Al-Ikhlas ini apa? Nah, ini yang penting bagi kita. Kandungannya adalah surat ini mengenalkan kepada kita siapa Tuhan itu sebetulnya. Siapa Allah itu sebetulnya. Siapa dia? Surat inilah yang akan mengenalkan kepada kita. Kemudian yang kedua, surat ini menetapkan prinsip tauhid. Mengesahkan Allah. Menjadikan Allah itu esa tunggal. Tidak seperti
yang lainnya tadi itu. Kemudian mengandung unsur di sini makna yang ketiga adalah beriman kepada kenabian, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, surat ini menjelaskan bahwa apa yang diyakini oleh ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, itu adalah perkara yang batil di dalam Islam. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Begitu pula yang diyakini oleh orang-orang musyrik adanya kekuatan alam selain dari Allah. Ini juga prinsip dan keyakinan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Berarti semua itu dihapus di dalam Islam. Dengan turunnya Islam, diutusnya Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul, kemudian turunnya wahyu Quran, berarti semua itu dihapus di dalam Islam. Sudah tidak ada lagi yang namanya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, orang musyrik, tidak ada lagi mereka. Mereka harus kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, harus beriman kepada Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul, harus beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan semuanya. Inilah al-ikhlas. Sehingga endingnya dari al-ikhlas ini adalah mengajak semua orang untuk iman kepada Allah, Rasulullah SAW, dan beribadah hanya sama Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah, ini yang kelima. Jadi mengajak beribadah, kewajiban ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini inti dari surat Al-Ikhlas. Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, saya bacakan terjemahnya ya. Beliau mengatakan para ahli tafsir mengatakan bahwa surat ini turun sebagai bantahan terhadap pelaku kesyirikan, di mana mereka berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, seperti apa Tuhanmu? Apakah ia berasal dari emas, besi, atau kuningan? Lalu Allah membantah kemusyrikan itu. Nah, zaman sekarang banyak jemaah, ada kuburan, ada benda ini macam-macam, ada batu, ada pohon, ada tempat, ada jimat yang dianggap ini adalah kemuliaan, kekeramatan, bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menolak bala. Ini zaman sekarang masih ada. Jadi surat ini menghapus semua keyakinan itu. Dan apalagi keyakinan dengan adanya Uzair anak Tuhan, Isa anak Tuhan, Maryam bunda dan sebagainya. Semua ini dihapus di dalam Islam. Jadi surat ini memberikan bantahan yang jelas. Imam Qurtubi juga mengatakan di tempat yang lain, surat ini menyebutkan dua nama dari nama-nama Allah. Jadi di surat ini mengenalkan kepada kita dua dari Asmaul Husna. Kedua nama ini mengandung semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak terdapat dalam surat-surat yang lain di dalam Al-Qur'an. Jadi dua nama Allah ini dari Asmaul Husna tidak disebutkan di ayat atau surat yang lain. Hanya ada di surat Al-Ikhlas saja. Yang lainnya tidak ada. Apa itu? Nama Allah Ahad. Yang kedua, nama Allah Samad. Jadi qul huwallahu ahadun. Ahad ini nama Allah dari Asmaul Husna. Allahu
As-Samad. Samad ini nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Asma'ul Husna. Kedua nama ini hanya disebutkan di surat Al-Ikhlas saja. Tidak disebutkan di surat yang lain. Makanya surat ini memiliki kemuliaan yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, setara dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Karena memang isinya ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan demikian. Surat ini Rasulullah SAW membacanya pada rakaat kedua pada sholat sunnah fajar. Jadi sholat qobliyah subuh pada rakaat yang kedua beliau membacanya. Rakaat yang pertama beliau membaca surat Al-Kafirun. Lihat, ada surat Al-Kafirun di rakaat pertama. Di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas. Tentu setelah membaca Al-Fatihah. Ada Al-Kafirun, ini loh orang kafir. Dan ini prinsip mereka dan ini kita. Makanya kesimpulannya lakum dinukum waliyadin. Ini ketauhidan, keimanan. Lalu di rakaat yang kedua Rasulullah SAW membaca Al-Ikhlas, kesucian dan kemurnian Islam. Dan juga sholat sunnah maghrib. Jadi ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib beliau juga membacanya. Dan rakaat kedua pada sholat sunnah tawaf. Jadi kalau Anda umrah atau haji, tawaf 7 kali. Setelah tawaf 7 kali disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tawaf. Bacanya sama. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Dan juga pada rakaat ketiga pada sholat witir. Ya, witir rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun. Dan yang ketiga Al-Ikhlas. Lihatlah ini. Lalu beliau mengatakan karena surat ini dibangun di atas prinsip ikhlas yang sempurna kepada Allah. Kesucian yang benar-benar murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan nama surat Al-Ikhlas. Ada lagi penjelasan dari seorang ulama tafsir yang wafat tahun 885. Namanya Al-Imam Al-Buqai. Beliau mengatakan surat ini bertujuan. Apa tujuan dari surat Al-Ikhlas? Menjelaskan hakikat zat yang suci, yaitu Allah. Menjelaskan siapa Allah itu. Kekhususannya dengan sifat-sifat yang sempurna. Kekhususannya, kemuliaannya dengan sifat-sifat yang sempurna. Menunjukkan keharusan untuk berkeyakinan akan keikhlasan dalam tauhid dengan menetapkan sifat-sifat sempurna ini. Artinya kewajiban kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang memiliki sifat sempurna, kemuliaan, hanya Allah, tidak ada yang lain. Ini berbeda sama orang Yahudi Nasrani dengan pelaku syirik. Tidak, hanya Allah yang mulia. Tidak ada yang lain. Hanya Allah yang sempurna kebaikannya. Banyak orang yang berbuat syirik itu kuburan umpama. Dia yakini yang wafat di kuburan ini wali, punya keramat. Berarti dia meyakini kemuliaan, keagungan selain dari Allah. Atau orang yang masih hidup, si fulan ini punya karomah, Mas. Wah, ini bisa ketemu Nabi nih, sore-sore bisa minum kopi di rumahnya. Wah, sudah cerita kopi terus banyak di situ jamaah. Ini semua kemusyrikan, tidak ada yang memiliki kemuliaan. Ya, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan dalam kebaikannya itu hanya milik Allah. Ini yang ditanam dalam surat Al-Ikhlas. Menafikan, membuang segala bentuk keyakinan yang bisa merusak dan mengotori prinsip ini.
Semua itu menghasilkan ucapan dan perbuatan yang baik. Nah, hasilnya apa? Orang punya keyakinan tadi, ibadahnya dia pasti benar. Karena ibadahnya jadi ibadah yang ikhlas. Karena keyakinan tadi, lahir ibadah ikhlas. Jika tidak, maka lahirlah ibadah perbuatan yang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersandar hanya kepadanya dalam segala kondisi. Ini baru tauhid. Urusan apapun, ya sudah Allah yang ngatur, serahkan sama Allah. Baik buruk yakin, sudah Allah yang menentukan. Ya ini tauhid. Kalau sekarang enggak mas pakai gelang ini. Nanti kamu akan terbebas dari keburukan. Nanti kamu selamat mas. Ya selamat dong, namanya Pak Selamat dong. Kan aneh-aneh orang suruh pakai gelang lah, suruh datang ke kuburan lah. Kenapa? Usaha kok seret begini mas. Ya kamu sih gak pernah ke kuburannya fulan. Ya Allah mas. Orang disuruh menggantungkan dirinya dengan benda, dengan kuburan, dengan fulan dan fulan. Tidak kepada Allah. Ini semua kandungan dari surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu surat ini diberi nama Al-Ikhlas. Ini ulama dulu yang ngomong, namanya Imam Al-Bukhari. Wafat tahun 885, punya kitab namanya Nazmud Durar. Ya, nama kitabnya, kitab tafsir itu. Jadi ini gambaran tentang surat Al-Ikhlas. Ya, paham sampai sini jemaah? Ini gambaran umumnya. Lalu apa makna dari surat Al-Ikhlas ini, penafsirannya? Makanya dimulai dengan apa? Qul, katakan. Paham sekarang kenapa surat ini dimulai dengan qul? Ya kan? Berarti karena apa? Ya mereka tadi, statement mereka, pertanyaan mereka. Tuhanmu itu dari keturunan mana? Tuhanmu bentuknya apa? Allah bilang, qul. Jawab sama orang-orang syirik ini yang berbuat kemusyrikan. Qul, Tuhan yang kamu anggap punya keturunan, katakan kepada mereka yang menganggap Tuhan ada bentuknya. Qul, katakan, huwa. Nah, makanya di sini ada kata ganti. Katakan huwa. Huwa itu apa? Dia. Coba bayangin, kok tiba-tiba katakan dia? Berarti kan ada cerita sebelumnya. Katakan dia. Berarti dia ini siapa? Tuhan yang mereka tanya itu. Yang dianggap ada keturunan, yang dianggap berbentuk. Katakan Tuhan itu yang mereka tanya itu. Huwa siapa? Allah. Nah, ini saya pecah-pecah ya kata-katanya. Qul, katakan sama mereka. Huwa, Tuhan yang mereka persepsikan seperti itu di dalam Islam adalah Allah. Faham jemaah? Siapa Allah ini? Nah, itulah kelanjutannya jemaah. Siapa Allah ini? Allah adalah satu, ahad. Siapa Allah ini? Samad. Siapa Allah ini? Lam yalid walam yulad. Siapa Allah ini? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Inilah Allah. Makanya banyak pendeta-pendeta orang Kristen Yahudi ketika mempelajari surat ini banyak masuk Islam jemaah. Siapa Allah itu? Allah itu ahad. Ahad itu apa? Tunggal. Berarti kalau istilah tunggal itu
Ada yang sama tidak? Hah? Enggak ada dua, enggak ada. Tunggal, Pak. Enggak ada yang sama. Tunggal, ahad. Enggak ada yang sama, enggak ada yang semisal, enggak ada tandingan, enggak ada yang sepadan, enggak ada yang nolong, enggak ada yang bantuin. Tunggal. Apanya yang tunggal? Zatnya itu tunggal. Maksudnya zat tunggal itu apa? Lam yalid walam. Nah, itu penjelasan tunggalnya. Zatnya, pribadinya itu lam yalid. Yalid itu apa? Tidak melahirkan. Maksudnya tidak melahirkan apa? Hah? Tidak melahirkan. Maksudnya zat ini enggak punya anak. Walam yulad. Yulad itu kalimat pasif. Dia tidak dilahirkan. Berarti apa? Dia juga bukan anak. Enggak punya anak dan dia juga bukan anak. Enggak ada keturunan. Berarti apa? Huwal awwal wal akhir. Dia yang pertama di mana sebelumnya tidak ada siapa-siapa. Allah ini kekal abadi. Jadi tidak ada ceritanya anak, istri, tidak ada. Ahad tunggal, zatnya inilah zatnya. Kekal abadi. Nggak ada yang sama. Ya. Dan Allah ini berarti apa? Sifatnya sempurna, tunggal. Berarti sifatnya pun nggak ada yang sama. Kalau seseorang punya anak, berarti dia lemah. Kalau punya anak, punya pasangan, berarti dia miskin, butuh orang lain. Kita punya anak, berarti kita butuh sama anak kita. Berarti kita lemah. Berarti apa? Binasa. Lalu punya anak, Pak. Berarti binasa dong. Habis dong. Makanya diperingati hari lahir sama hari mati. Masa Tuhan diperingati mati malah lahir? Nah, terus Tuhanmu siapa kalau mati? Subhanallah. Ya, subhanallah, maha suci Allah atas kemusyrikan yang mereka lakukan. Kuburan, orang mati, siapa dianggap memiliki kemuliaan? Loh, dia sendiri mati kok. Dia sendiri dihisab. Batu dianggap keramat. Batu mas, pohon mas. Kok bisa? Disinilah dijelaskan Allah siapa? Ahad, tunggal. Zatnya tunggal, sifat-sifatnya tidak ada yang sama. Walillahil asmaul. Allah punya nama-nama yang sempurna kebaikannya. Allah punya sifat. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lihat. Allahu, siapa Allah itu? La ilaha illa huwa. Tidak boleh melakukan ibadah kepada siapapun, ibadah tidak boleh. Kecuali hanya kepada dia. Kenapa? Al-Hayyu, dialah yang hidup kekal abadi. Qayyum, melakukan semua urusan yang ada di alam ini dengan sendiri. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk mengurusin makhluknya sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Berarti apa? Sempurna Allah itu hidupnya. Lahu ma fis samawati wa ma, yang di langit semuanya dan yang di bumi semua punya dia. Ahad, qul huwallahu tunggal. Tidak ada yang sama. Tidak ada tandingan. Tidak ada penolong.
tidak ada pendamping. Ahad tunggal, lam yakun lahu kufuwan ahad. Kufu itu apa? Kufu itu. Tahu kufu? Kafa'ah? Kesetaraan. Kan orang nikah, para ulama fikih mengatakan nikah itu dianjurkan adanya apa? Sekufu katanya. Apa sekufu itu? Setara. Tentu kesetaraan yang paling mulia adalah sisi agama, ketaatan, akhlak. Yang lainnya ya boleh. Ya. Jangan pegawai gajian mau nikah sama perempuan kaya raya. Ya diare kamu mas. Obat kukunya tok aja 2 juta mas. Belum obat hidung mas. Nah kalau jalan-jalan minta ke Singapura ke Australia kalian mombrot Anda. Jadi maling akhirnya kita. Untuk cari duit memenuhi kebutuhan dia. Cari yang kufu lah. Bedaknya doang udah berapa jamaah? Gajimu cukup buat bayar langganan pulsanya tok sama dia akhirnya. Yang disebut kafa'ah. Ya, yang kafa'ah lah. Gitu ya. Setara. Ya. Nah, di ayat ini bunyinya walam yakun lahu kufuwan ahad. Kufu. Berarti apa? Tidak ada yang setara sama Allah. Tidak ada. Kenapa? Ahad dia tunggal. Inilah Allah. Tunggal zatnya, sifatnya, perbuatannya. Apa yang Allah berbuat tunggal gak ada yang sama. Jangan disamakan Allah dengan persepsi kamu yang ada keturunan. Jangan disamakan Allah dengan benda-benda atau apa yang keramat, kuburan, manusia. Jangan, Allah itu beda. Allah sempurna keagungan dan kemuliaannya. Jadi surat ini berarti apa? Bantahan, menghapus keyakinan Yahudi dan Nasrani. Berarti dengan ini gugurlah agama Yahudi itu. Gugurlah agama Nasrani. Makanya mereka diharuskan untuk masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, mereka dikatakan sebagai orang kafir. Makanya bunyinya apa? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ayo ke sini. Ini sebetulnya prinsipnya sama. Nabi Musa, Nabi Isa dulu ngajarin ini, cuman kalian yang rusak. Apa itu? Kita tidak beribadah kecuali hanya sama Allah. Karena Allah lah yang memiliki keagungan, kemuliaan. Ayo. Mereka nggak mau. Akhirnya, qul lagi, katakan, ya ayyuhal kafirun. Makanya ayat ini, surat ini pukulan telak bagi mereka yang menganut faham liberal. Akhirnya mereka cari akal. Gimana caranya saya membuang ayat ini? Nggak mungkin. Akhirnya mereka maknai, ayat qul ya ayyuhal kafirun. Ayat ini seperti yang dijelaskan oleh salah satu dai liberal di salah satu televisi nasional minggu yang lalu. Dia mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, ini yang dimaksud surat ini adalah orang kafir dulu, di zaman sekarang sudah nggak ada. Berarti ayat Quran ini sudah bubar. Versi dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena prinsip mereka sudah nggak ada, harus sama, semua sama. Semua agama dibenarkan sama dia. Ya. Jadi yang tidak berada di dalam Islam dengan keyakinan bahwa Allah adalah zat yang esa. Hanya milik Allah semua keagungan yang di alam semesta ini. Ibadah ketaatan hanya kepada Allah yang harus ditujukan. Tidak ada yang sama dengan Allah.
Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada penolong bagi Allah, tidak ada yang menjadi lawan bagi Allah, tak ada. Allah itu tunggal. Ini yang harus diyakini. Jika tidak, maka dia akan menjadi orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau tetap berada di situ, maka innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina apa? Fi nari jahannam. Kalau Anda tidak berada dalam keyakinan ini. Inilah tauhid, jemaah. Semoga bisa difahami. Berikutnya kita akan jelaskan nanti makna as-samad, apa itu. Ini agak panjang penjelasan as-samad itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada 5 menit.